Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing mengenai varietas sawit dari PPKS ya, yaitu PPKS 239 yang ambi. Dan untuk yang ambi ini sebenarnya ada 3 jenis, yaitu yang ambi itu sendiri, dan kemudian ada yang ambi 239 dan yang ambi 718 ya. Dan untuk rekan-rekan, jadi untuk tanam dari PPKS ini, jika rekan-rekan hendak pilih jenis pelepah panjang atau pelepah pendek, rekan-rekan bisa opsi 718 jika ingin tanam dari PPKS yang ambi ini. Karena untuk PPKS yang ambi 718 ini pelepahnya pelepah pendek ya, 5,5 meter. Dan untuk 239 ini merupakan jenis pelepah panjang, yaitu 6,5 meter ya. Baik, sebelum kita mulai ke topik penjelasannya, jadi untuk topik penjelasan pada video saya hari ini mengenai dari performa 239 yang hendak menghadapi panen perdana ya, setelah menjalankan rangkaian panjang kastrasi dan perawatan. Jadi kini sudah menunggu waktunya untuk tahap panen perdana ya. Dan untuk spesifikasi mengenai PPKS 239 ini, di usia powerfulnya nanti setelah umur 4 tahun ini bisa menghasilkan per tahunnya TBS mencapai 34 ton ya potensi buahnya, yaitu memasuki usia powerfulnya. Kemudian untuk PPKS yang ambil 718 ini, untuk per tahunnya pendapatannya terlampaui jauh ya dari 239 yang hanya bisa mendapatkan potensi buahnya 29 ton. Kemudian untuk yang ambil itu sendiri, untuk potensi buahnya di usia powerfulnya bisa mendapatkan 32 ton. Dan untuk angka-angka ini tentunya bisa berubah-ubah ya, bagaimana kita cara memperlakukan sawit yang kita tanam ya. Jadi saya hanya memperlihatkan untuk rekan-rekan, beginilah keadaan sawit dari PPKS 239 yang akan menjalankan tahap panen perdana ya, setelah menjalankan rangkaian kastrasi yang panjang. Dan kini sudah waktunya kita tunggu hasil dari penantian kita ya. Ini. Jadi buahnya terlihat sangat baik. Ini tinggal menunggu matanya saja. Jadi untuk rekan-rekan ada beberapa opsi ya dari PPKS ini jika hendak tanam, mau pelepah jenis pelepah panjang atau pelepah pendek. Silakan tentukan. Jika hendak tanam pelepah panjang 239 ini, solusinya yaitu panjang pelepah 6,5 meter. Dan jika hendak tanam pelepah pendek, rekan-rekan bisa pilih 718 ya. Untuk performa dari yang ambi 239 sangat baik sekali untuk performanya. Ini tinggal menunggu proses atau tahap panen perdana ya. Jadi rekan-rekan, untuk performa yang ambi ini sangat baik sekali ya. Pertumbuhan meningginya hanya 60 cm per tahunnya untuk pertumbuhan meningginya dari PPKS 239 ini. Dan untuk pokok sawitnya super jumbo ya. Begitu juga dengan buahnya, akan sangat baik sekali. Tentunya untuk omongan saya ini masih opini ya. Itu bagaimana, sekali lagi, bagaimana tergantung kita untuk memperlakukan sawit yang hendak kita tanam ini. Jadi varietas apapun bagi saya ini baik, dan tentunya akan menghasilkan dengan harapan kita jika kita benar-benar memperlakukannya dengan baik ya. Tapi jika kita hanya sekedar tanam dan tanpa memikirkan untuk perawatan dan menjaga untuk pemupukannya, ya hasilnya akan seperti itu ya. Rekan-rekan bisa bayangkan sendiri. Jadi untuk semua varietas unggul sawit yang kita tanam ini, tentunya bukan tanpa kita biarkan begitu saja ya. Kita harus memperhatikan untuk
Dari mulai penanaman, dari kastrasi, dari pemupukan, itu semua sangat penting untuk membantu pertumbuhan sawit yang kita tanam ya. Nih untuk yang ngambi 239, sekali lagi yang ngambi ini ada 3 jenis, yang ngambi itu sendiri, kemudian turunannya 239 ini dan 718 ya. Untuk pelepah panjang rekan-rekan bisa pilih 239 ini, dan jika hendak tanam pelepah pendek rekan-rekan bisa pilih 718, itu jenis pelepah pendek 5,5 meter. Dan untuk potensi buahnya tentu saja berbeda ya. Jadi saya ulang-ulang biar supaya paham maksud saya ya. Jadi jangan bosan saya mengulang-ulang ini, sekedar supaya rekan-rekan hafal ya. Jadi untuk pendapatan 239 ini potensi powerfulnya nanti bisa mendapatkan 34 ton, dan kemudian untuk yang ngambi bisa 32 ton, dan untuk 718 ini bisa menghasilkan 29 ton, dan untuk jenis pelepahnya 718 ini jenis pelepah pendek. Jadi rekan-rekan bisa pilih sendiri ya, atau bisa mempercayai dari mana yang hendak akan ditanam ya. Untuk pendapatan ini atau potensi ini, sepertinya itu semua tergantung kita ya, bagaimana memperlakukan sawit yang kita tanam ya. Walaupun kita bisa dikatakan di spesifikasinya 718 lebih sedikit untuk potensi buahnya, tapi jika kita rawat, jika kita bisa memperlakukan dengan baik, bukan tanpa alasan nanti bisa mengalahkan potensi pendapatan dari 239 ini ya. Oke, karena ini suasananya sangat terik sekali, saya enggan berjalan-jalan. Saya di sini saja untuk memperlihatkan. Jadi seperti ini untuk performa buahnya. Ini per satu pokok sudah ada ya 15 TBS-nya ini. Tinggal menunggu matangnya saja. Jadi untuk sawit yang lain rekan-rekan bisa tunggu ya di video saya berikutnya. Jadi poin bagi saya atau keuntungan bagi saya, nanti untuk rekan-rekan yang tidak percaya, saya akan jawab ya di kolom komentar. Misalkan ada pertanyaan, abang ini tinggal di daerah mana atau bapak ini tinggal di daerah mana, silakan rekan-rekan pertanyakan jika kurang percaya ya. Jadi di tempat saya tinggal ini tempatnya di tanah transmigrasi ya, jadi tidak ada sawit perusahaan, dan di situ banyak sekali jenis sawit, varietas sawit yang ditanam oleh rekan-rekan kita, dari mulai Sriwijaya, dari mulai PPKS dan lainnya ya. Bahkan juga ada dari DSP Temba. Namun saya ini banyak sekali tujuan, jadi mohon bersabar ya. Saya sebisa mungkin saya akan perlihatkan, saya akan shoot satu persatu perkebunan yang rekan-rekan tanam ya. Jadi mohon bersabar. Saya akan cepat atau lambat saya akan videokan, saya akan bikin video untuk performa dan dari perkebunan sawit yang rekan-rekan tanam ya. Baik, untuk 239 ini saya tutup dahulu, nanti kita jumpa di tahap panen perdananya ya. Mudah-mudahan kalau sempat saya videokan untuk tahap panen perdananya untuk 239 ini. Jadi untuk sementara saya tutup dulu untuk 239 ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian dan perkataan saya kurang benar, mohon diluruskan untuk pengetahuan banyak rekan-rekan kita ya. Dan sebelum saya tutup saya tambahi ya. Jadi untuk populasi jarak tanam dari 239 ini, biasanya kalau perusahaan itu menggunakan jarak tanam yang cukup panjang ya, yaitu 9,4 kali 9,4 ya. Itu jangan rekan-rekan tiru. Itu nanti kalau rekan-rekan tiru, mungkin populasi sawit di perkebunan rekan-rekan kalau kita tanam mandiri atau pribadi itu kurang banyak ya. Saya rasa 9 kali 9 itu sudah sangat baik sekali ya, udah cukup baik sekali. Jadi jangan menggunakan jarak panjang perusahaan atau PT ya. Itu menurut saya jaraknya terlalu jauh. Nanti populasi sawit di perkebunan kita tidak banyak yang kita dapat ya. Jadi itu semua tergantung pemupukannya. Kalau kita bisa memupuknya
bisa menjamin pupuknya, mudah-mudahan untuk performanya tidak kalah dengan sawit perusahaan atau PT ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.